Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo pemirsa, selamat pagi. Sedang sekali hari ini, pagi hari, saya menyapa Anda di Inspirasi Pagi bersama dengan saya, Sally Alexandra tentunya pemirsa. Pemirsa, Anda tahu kelapa sawit yang punya segudang manfaat? Hari ini kita akan bahas mengenai bukti nyata hilirisasi kelapa sawit di Indonesia bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Pak Ardi Praptono dari Direktur Sawit dan Aneka Palma. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kemudian juga ada Dr. Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Apkasindo. Selamat pagi Pak Gulat. Pagi, Sher. Kemudian juga Insinyur Haji M. Syarif Rafinda, Konsultan Rafineri Minyak Goreng. Selamat pagi Pak Syarif. Pagi. Oke, mungkin kita langsung saja. Pak, sejauh ini mungkin boleh dijelaskan gambaran tentang industri kelapa sawit Indonesia seperti apa Pak Ardi? Ya, saya kira sektor kelapa sawit ini ada menjadi sektor yang paling utama, terutama di pertanian ya. Dari sektor sawit ini kita memiliki nilai ekspor produksi perkebunan, ini kurang lebih 95% dari total nilai ekspor pertanian. Dan kurang lebih 64% ini berasal dari komoditas sawit. Nah, ini menunjukkan bahwa sawit kita ini adalah memiliki peranan yang cukup penting, terutama industri sawitnya, demi nanti pembangunan ekonomi Indonesia. Oke, luar biasa. Penting sekali Pak ya industri sawit seperti ini. Tapi bagaimana kemudian dengan permasalahan yang dihadapi dalam industri kelapa sawit? Contohnya seperti isu lingkungan, sosial, dan regulasinya. Pak Syarif mungkin boleh dijawab. Ya, mungkin gini ya, banyak permasalahan-permasalahan itu yang muncul, seperti isu sosial. Ya. Isu sosial itu apa? Itu tanah. Itu yang banyak muncul. Ya, kemudian banyak lagi isu masyarakat yang tidak terbantu dengan operasi. Ini juga menjadi isu. Kadang-kala regulasi pemerintah setempat juga. Oke, tapi sepertinya ada kendala, kita coba tanyakan dulu. Audionya ada kendala nih Pak, tapi coba kita tanyakan dulu ke Pak Gulat ini Pak. Iya. Pak, kalau misalnya tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ardi mengenai ekspor dan juga produksi sawit saat ini, sepertinya apa yang Anda rasakan saat ini? Apakah produksi dan ekspor sawit ini memang sudah meningkat pesat? Ya, kalau untuk hilirisasi dan ekspor itu di masa ke Presiden Jokowi itu kan sangat signifikan ya. Coba kita lihat pada 10 tahun terakhir sampai 2024, itu ekspor dalam bentuk CPO mentah itu tinggal kurang lebih itu 6,5% atau 3,6 juta ton. Yang sebelumnya kan hampir 50%. Nah, ini menandakan hilirisasi itu berhasil. Nah, tentu harapan kita kalau dia berhasil di hilir, maka di hulu pun berhasil. Nah, tugas Pak Ardi lagi melihat hulu. Hulu itu adalah perkebunan sawit yang dengan sejuta rasa permasalahan yang dihadapinya. Nah, justru hilirnya kencang, hulunya nggak jalan, itu nggak akan selesai masalahnya karena hulu akan mensuplai bahan-bahan bakunya ke hilir, tetapi hilirnya minta kurang terus. Nah, di sini perlu mungkin kami sampaikan, sawit Indonesia itu tidak hanya sektor hilir. Makanya saya katakan awal, hilirnya sudah berhasil itu karena kementerian-kementerian terkait, perindustrian, ya kan, perdagangan, Kementerian Riset dan Teknologi, PPKS Medan, semua kerjasama. Tapi di hulu, itu permasalahannya dengan kementerian yang berbeda. Nah, kementerian yang berbeda ini yang mungkin harus dilihat oleh kabinet baru Pak Prabowo yang sebentar lagi akan ditentukan. Menteri yang ngurusin kehutanan itu menteri yang betul NKRI harga mati gitu loh. Jangan yang abu-abu gitu. Tapi akhir-akhir ini mencuat dibahas mengenai persaingan antara PKS komersil atau PKS tanpa kebun yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dengan PKS konvensional. PKS yang terintegrasi dengan inti plasma dan izinnya dikeluarkan oleh Kementan. Bukankah hal ini sangat baik untuk pembentukan harga TBS petani sawit khususnya untuk swadaya? Iya, ya itu yang saya bilang tadi. Ini kan sangat disyukuri. Pak Luhut sampai ke Rusia, ke Cina, ke negara-negara Uni Emirat sana mencari investor. Loh, kita ada investor bangun pabrik kelapa sawit, izinnya benar dari Kementerian Industri Agro, tetapi ketika di tengah jalan dikatakan tidak baik. Nah, sekarang kita melihat sepanjang industri itu memang mendukung kehidupan masyarakat, khusus petani sawit, swadaya, saya pikir negara harus melindungi. Karena nggak ada yang salah. Seperti saya bilang, kalau dikatakan kenapa mereka tidak terintegrasi dengan kebun, lah, kalau izinnya tidak seperti itu,
Apa diwajibkan? Nah, kalaupun terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ada mengatakan kemitraan 20%, ya kita perbaiki. Suruh PKS yang tanpa kebun bermitra dengan petani swadaya. Selesai, itu aja kok repot. Nggak usah dipersoalkan, karena masih banyak persoalan lain di sektor hilir dan hulu dari sawit yang harus kita cari resolusinya. Saya pikir juga Bapak Kementerian Pertanian sangat setuju kalau PKS tanpa kebun itu akan menjadi bagian kemitraan daripada petani swadaya khususnya. Itu akan lebih keren, canggih. Dan saya sudah bertanya kok ke PKS tanpa kebun, mereka mau, nggak ada masalah. Nah, tetapi kita harus melihat kedua PKS ini persaingannya akan memberikan harga persaingan yang baik kepada harga petani. Jangan lagi saling menyalahkan. Tidak ada yang salah. Kami sudah melakukan pengkajian secara komprehensif dengan kedua PKS ini, semuanya sama-sama kuat, bermanfaat untuk negara ini gitu. Oke, Pak Gulat, tapi kita masih ingin tahu, kira-kira apa peluang yang dapat diambil untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit melalui hilirisasi dan peningkatan daya saing pasar global? Tapi ditahan dulu, usai jeda kita akan kembali di Inspirasi Pagi, pemirsa. Mantap. Pemirsa, kembali di Inspirasi Pagi, kita akan lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Tadi Pak Syarif ada yang terpotong belum dijawab, Pak Syarif. Pak Syarif, ini bagaimana dengan permasalahan yang dihadapi dalam industri kelapa sawit? Contohnya seperti isu lingkungan, sosial, dan regulasinya seperti apa, Pak? Iya, jadi gini ya, sering terjadi permasalahan-permasalahan di industri perkelapa sawitan ini, terutama tuh permasalahan sosial. Terjadi konflik antara penduduk lokal dengan pembukaan lahan. Itu sering terjadi. Kemudian ada lagi penggunaan lahan-lahan yang tidak pada tempatnya, serta regulasi-regulasi pemerintah lah ya, bisa kita katakan dalam tanda kutip ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi ke kondisi status. Nah, saya sebagai ketua umum juga, selain praktisi sebagai ketua umum HIPKASI, Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia, ini kami mempunyai staf-staf kami ataupun ahli-ahli kami yang bisa membantu pemerintah untuk mencoba membuat regulasi ataupun membantu membuat regulasi ataupun membantu pada teman-teman yang bermasalah dengan permasalahan-permasalahan seperti sosial, seperti begitu, Mbak. Oke, jadi memang dibantu ya untuk meng-cover itu ya, Pak. Tapi gitu. Kalau Pak Gulat, tadi pertanyaan menggantung saya ke Pak Gulat ini terkait dengan seperti apa peluang yang dapat diambil untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit melalui hilirisasi dan peningkatan daya saing di pasar global. Dan apakah petani sawit ini happy mendapatkan nilai tambah harga TBS dengan hilirisasi ini, Pak Gulat? Ya, sebenarnya bicara nilai tambah itu kan tentu ada nilai pokok ya. Kalau nilai pokok itu semua sudah diatur oleh pemerintah melalui Permentan 01 2018 yang sedang tahap revisi. Nah, nilai tambah ini kan banyak sekali yang kita tidak terpikir. Jadi di dalam sawit, pohon sawit itu zero waste, tidak ada limbah. Yang ada itu produk sampingan. Nah, nilai tambahnya di situ salah satu. Contoh serat, contoh gas metan yang sekarang banyak orang menggunakan untuk sebagai sumber energi. Tidak lagi kita mengambil dari bumi, bisa malah menghasilkan gas rumah tangga dan industri-industri lain. Nah, tetapi satu hal yang saya sampaikan kepada kita semua, sawit itu adalah pohon kehidupan. Tidak ada satupun yang terbuang. Nah, ini kalau Indonesia mendapatkan anugerah dari Tuhan bahwa sawit bisa tumbuh subur Indonesia, kita harus bersyukur. Bukan malah kita saling salah menyalahkan. Ini yang kadang-kadang membuat kita petani sawit sedih. Orang tidak tahu bahwa bus-bus sekarang ini menggunakan biodiesel itu dari sawit. Itu disumbang oleh dana BPDPKS. Dari dana BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Yang itu berasal dari kami-kami petani sawit. Kalau hari ini berarti harga buah sawit kami tertekan Rp1.224. Sorry, Rp124. Gara-gara ada pungutan untuk membiayai program-program daripada BPDPKS. Nah, nilai tambah itu adalah nilai tambah yang kami harapkan juga dalam bentuk manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar. Saya perhatikan itu beasiswa sawit 3.000 orang tiap tahun dibiayai anak-anak petani sawit, anak buruh sawit, dan macam-macam. Nah, jadi kita melihat nilai tambah itu tidak hanya sekedar dalam bentuk cuan, uang, tetapi dalam bentuk program. Saya pikir petani sawit akan sangat happy jika program hilirisasi ini semakin meningkat di era kepemimpinan Pak Prabowo. Contoh, Aptur, ini Indonesia yang tertinggi loh. Negara lain baru 1%, kita sudah menuju 5%. Dan bensin sawit gitu.
Oke, Pak, tapi kalau misalnya kita lihat Pak Ardi saat ini, dengan adanya percepatan hilirisasi yang dilakukan, ini pastinya juga berdampak pada ekonomi nasional, termasuk dari segi peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Seperti apa Pak? Bisa jelaskan? Saya kira tadi sama yang disampaikan Bang Teguh ya. Bahwa prinsipnya hilirisasi ini tentu akan meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan lokal juga. Iya. Nah, saya kira nanti dengan adanya hilirisasi, terutama terkait dengan petani dan UMKM, kita di Dirjen Perkebunan ini mendorong supaya ada upaya-upaya hilirisasi pada tingkat petani dan UMKM. Saya kira ada beberapa contoh yang sudah kita akan lakukan, dan ini nantinya mohon juga didukung oleh Apkasindo untuk nanti bisa implementasi di lapangan, dan saya kira ini nanti akan mewujudkan ekonomi lokal. Dan saya kira ini juga nanti akan menumbuhkan kesejahteraan terutama kebun sawit nasional kita. Oke, tapi kalau Pak Syarif ini melihat apa kemudian dampak sosial yang timbul dengan adanya hilirisasi kelapa sawit ini, Pak? Wah, ini banyak sekali dampak sosialnya. Dari sisi pendapatan, itu pasti berdampak. Ya, kemudian dari serapan semua produk-produk yang TBS ini atau kita bisa katakan sawit ini juga berdampak yang sangat luar biasa sekali bagi hilirisasi. Kenapa? Kelapa sawit ini selain untuk minyak goreng dan CPO minyak goreng, banyak kepentingan-kepentingan lain seperti untuk kosmetik, untuk bahan oleochemical, fame dan segala macamnya. Jadi sungguh kalau hilirisasi ini berjalan dengan benar-benar dan disupport oleh pemerintah, pasti ini akan berdampak positif. Berdampak positif bagi kita semua pastinya ya Pak iya, ya. Pak. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat saat ini, Pak Ardi, dengan bagaimana kemudian dengan dalam hal ini nih pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun sinergi dan melihat peluang dalam hilirisasi kelapa sawit ini? Iya, saya kira kami dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, ini saat ini sedang menyusun dan kita menyiapkan suatu kebijakan strategis kita, terutama yang kita sebut nanti sawit satu berkelanjutan, di mana di situ semua stakeholder kita padu-padankan, kita sinergikan untuk nanti sama-sama kita menyelesaikan permasalahan yang tadi disampaikan Pak Gulat maupun dari sisi industri atau korporasi, dan saya kira itu menjadi penting Mbak Sela karena sawit ini harus diurus oleh semua pihak. Tidak mungkin sawit ini berjalan atau maju dari satu sisi. Saya kira hilirisasi terutama juga didukung oleh hulu, ini menjadi penting, dan saya kira kita harus memanfaatkan areal 16,8 juta hektar yang tentunya kita harus maksimalkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas guna menunjang ketahanan pangan dan ketahanan energi. Saya kira itu, Mbak. Oke, tapi kalau untuk mendorong kerjasama antar lembaga pastinya juga menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang hilirisasi kelapa sawit. Tanggapannya terkait ini Pak Ardi? Ya, jadi ini menjadi positif Pak. Jadi kalau hilirisasi ke depan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan kita. Tanpa hilirisasi, produk-produk perkebunan tentunya tidak akan berarti. Nah, saya kira saat ini posisi sawit yang saya ini sedang menjadi nomor 1 produsen sawit di dunia, kita jangan sampai kalah dengan produsen yang lain. Kita harus pertahankan itu, dan bagaimana cara mempertahankan, yaitu dengan pemanfaatan hilirisasi sawit. Turunan sawit ini sangat banyak. Tadi sudah diceritakan oleh Bang Gulat bahwa turunan sawit ini perlu kita kembangkan lagi, kemudian kita tingkatkan hilirisasinya, sehingga itu akan memberikan nilai tambah dan manfaat terutama pada pekebun sawit kita. Pada perkebun sawit, tapi menarik ya, saya ingin tahu Pak, mungkin pemirsa juga ingin tahu ini, mengenai teknologi yang saat ini digunakan dalam proses hilirisasi sawit untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Ada nggak sih teknologinya? Ada, sekarang ini ada beberapa teknik ya, technical aspek lah kalau bisa kita sampaikan dalam mengolah proses hilirisasi ini ya. Itu misalnya nih, contohnya nih, minyak goreng merah. Minyak goreng merah itu ada satu proses tahapan yang kita cut. Artinya untuk apa? Untuk efisiensi. Artinya apa? Kita dapatkan sesuatu barang yang cukup baik dengan harga yang relatively lebih efisien. Kemudian pembuatan minyak goreng dengan menggunakan steam, ya, tanpa air itu ya, itu juga cukup satu teknologi yang bisa kita katakan saat ini high technology.
Karena kita nggak perlu lagi boiler. Boiler kita tahu berapa duit harganya kan. Nah, produk sawit yang 50 juta ini tahun 2023, mungkin 2024 mungkin sekitar 55-an atau something lah, 50 something itu. Ini juga sangat kita aktifkan bagaimana kita develop pengembangannya itu menjadi lebih efisien dan lebih bernilai tinggi. Oke, lebih efisien dan bernilai tinggi tentunya. Yes. Kita masih akan membahas mengenai kelapa sawit usai jeda pemirsa di Inspirasi Pagi. Anda kembali di Inspirasi Pagi pemirsa. Pak Ardi, ini mengenai dengan kebijakan yang diambil pemerintah dan industri untuk mendorong hilirisasi kelapa sawit yang berkelanjutan. Ini seperti apa, Pak? Iya. Jadi kalau kami dari sisi pemerintah akan mendukung hilirisasi. Iya. Tadi kita sudah diskusi bahwa ada kemitraan. Ini jadi penting ketika kita masuk hilirisasi, mengingat nanti jembatan atau bridging antara hulu dan hilir ini adalah kemitraan. Di mana nanti petani pekebun ini akan bermitra dengan perusahaan atau korporasi sawit, dan ini tentu akan menjadi kunci utama kita ketika hilirisasi. Kami yakin di lapangan bahwa dengan regulasi dan fasilitator yang merupakan tugas pemerintah ini tentu akan menjadi penting ketika nanti kita membawa hilirisasi secara berkelanjutan. Kami yakin dan nanti ke depan dengan adanya peningkatan produksi yang merupakan bahan baku, terutama target kita di 2045, 100 juta ton CPO, ini akan menjadi bahan baku kita untuk bagaimana kita meningkatkan hilirisasi. Tugas kami sebagai regulator dan fasilitator harus siap untuk mendukung hal tersebut, saya kira. Oke. Pak Gulat, Ya. ini kan langsung terlibat langsung nih di Ya. dunia sawit. Ya. Melihat kebijakan yang disampaikan tadi, bagaimana tanggapannya, Pak? Itu dia. Jadi kemarin juga ada diskusi cukup menarik. Apa sih persoalan sawit Indonesia? Persoalan sawit Indonesia dengan EUDR itu kalau dibuat skornya itu 80% itu berasal dari dalam negeri. Itu EUDR itu nggak ada apa-apanya itu. Kalau saya bilang ya, kita justru berantuk di regulasi. Kementerian A mengatakan seperti ini, Kementerian B segini. Jadi banyak sekali regulasi yang justru istilahku jamba-jambaan. Yang korbannya adalah kami stakeholder sawit. Nggak bisa lebih kencang karena ditarik Kementerian sebelah. Seperti baru-baru ini. Kementerian Agama baru mengeluarkan rilis tentang CPO itu produk yang harus mempunyai izin halal. Loh, di dalam undang-undang yang produk nabati itu nggak perlu, tapi entah kenapa siapa yang punya ide sehingga seperti itu. Yang ini adalah satu kecelakaan bagi saya. Nah, oleh karena itu banyaknya kementerian yang ngurusin sawit. Kami berharap ya, tadi bicara tentang kelembagaan dengan universitas kerjasama. Kami berharap dari semua perguruan tinggi Indonesia ini adalah yang memikirkan kami sawit ya, bukan hanya petani tapi korporasi, bagaimana menyederhanakan simplikasi regulasi sawit ini sehingga bisa larinya lebih kencang. Bukan untuk kami tetapi untuk Indonesia. Nah, jadi kita berharap ada simplikasi dalam bentuk pengkajian apa yang harus dilakukan pemerintah Prabowo Gibran ke depan untuk mensimplikasi peraturan daripada terkait ke sawit supaya jangan menjadi beban. Kalau beban dia menghasilkan produksi, enggak, ini beban tetapi dia tidak menghasilkan apa-apa, justru memperlambat. Kita harap itu pemerintahan Prabowo Gibran yang sebentar lagi akan on fire untuk Indonesia bisa melihat sawit ini salah satu hal yang segera diselesaikan permasalahan-permasalahannya. Udahlah, kita berhenti berkata itu sawit begini, itu sawit begini, sepanjang itu bermanfaat untuk negara ini dari 3 dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Kenapa tidak? Kita sama-sama menggendong untuk lebih baik ke depan gitu. Oke, tapi kalau Pak Ardi melihat potensi sawit ini kira-kira sebesar apa? Luar biasa, Mbak. Luar biasa ya? Iya, potensi sawit ke depan luar biasa, Oke. apalagi juga terkait dengan energi. Saya kira itu menjadi penting, dan saat ini kan kita sudah menuju pada ketahanan pangan yang swasembada. Sawit ini satu-satunya komoditas pertanian kita yang swasembada, dan saya kira ini perlu kita tingkatkan untuk nanti juga terkait dengan ketahanan energi. Oke, kalau Pak Syarif mungkin menanggapi terkait dengan potensi sawit ke depan sebagai pengamat nih, Pak. Wah, ya seperti yang disampaikan Pak Ardi dan Pak Gulat tadi, potensi sawit kita nih ini sangat-sangat punya prospek yang sangat baik sekali. Nah, seperti bagaimana pengembangannya ini yang perlu kita selaraskan. Contoh bekerja sama dengan fakultas ataupun bekerja sama dengan universitas saya sebagai alumni UISU. Dalam hal ini kita juga mendapatkan BPD PKS ya,
staf-staf atau pelajar-pelajar untuk BPDPKS yang dari BPDPKS. Nah, ini sudah suatu pemberdayaan khusus untuk kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini nggak ada matinya. Nah, itulah kalau kita bilang nggak ada matinya. Mau tanam kelapa sawit sekarang apa masih baik? Masih sangat baik. Untuk 50 tahun ke depan pun masih sangat baik. Kenapa? Renewable energy. Ini yang pengganti setelah nanti seperti batu bara habis. Nah, inilah yang akan menggantikan. Jadi potensi luar biasa. Saya katakan luar biasa. Potensi sangat luar biasa untuk Yes. kelapa sawit. Terima Yes. kasih Bapak-Bapak Yeah. hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Terima kasih Pak Syarif, Yeah. Pak Ardi, kemudian Pak Gulat yang Yeah. sudah bergabung di Inspirasi Yeah, Pagi. terima kasih. Pada hari ini semoga masyarakat juga bisa melihat ya bagaimana potensi dan juga kebermanfaatan dan keberlanjutan dari kelapa sawit ke depannya. Tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda pemirsa di Inspirasi Pagi pada hari ini. Saya Celia Alexandra mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh